Jangan selalu tertutup. Hai. Xin Việt Lao Sơn chào Shanghai. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ceril sama Nicholas. Ceril kemana? Sakit. Kalau Nicholas? Ya. Oke, tadi ada Shanghai. Ya, hari ini semuanya sehat ya. Dan teman kalian yang sakit, mudah-mudahan kalian tidak ikut sakit juga ya. Jadi harus menjaga kesehatan dengan baik. Tapi sebelumnya, ya kita hari ini mau belajar tentang berpikir komputasional. Tapi sebelumnya kalian ini masih pagi, kita berdiri dulu. Berdiri dulu. Oke. Kita mau peregangan dulu ya, peregangan dan tes konsentrasi. Nah, oke? Ya, tahu kepala, pundak, lutut, kaki. Tahu ya? Oke. Kepala. Sambil nyanyi, tahu semua kan lagunya? Kepala, pundak, lutut, kaki. Lemas. Ayo ya cepat. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, dan kaki. Nah, kaki mana? Lutut dulu ya, lutut. Tuh, jangan ikut nih. Ayo, lagi pelan-pelan. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut. Oke, pelan dulu. Kepala, pundak, kaki, lutut, pundak, kepala, lutut, kaki. Ayo pelan lagi, ayo. Ikuti kepalanya ya. Ayo, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Sama ya, yang ini. Oke, hari ini kita akan belajar KHA tentang berpikir komputasional ya. Sebelumnya ada yang tahu tentang berpikir komputasional? Ada yang tahu? Kayaknya belum tahu semua. Ketawa-ketawa teman-temannya. Oke. Ya, kita kesepakatan kelas dulu. Nah, yang pertama menjaga ketertiban kelas. Sepakat? Sepakat. 2, terlibat aktif dalam pembelajaran. Tidak ada yang diam sendiri ya, saling membantu. Oke? Yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Bisa disepakati? Oke. Hari ini kalian akan belajar tentang berpikir komputasional ya. Di sini ada 2 poin tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen penting dalam menyusun anggaran perpisahan kelas ya. Kemudian dapat menyusun rencana anggaran sederhana menggunakan 2 prinsip berpikir komputasional, komposisi dan algoritma. Sebelumnya Miss mau bertanya ke kalian. Kalian ada yang sudah pernah menjadi panitia belum? Panitia. Yang sudah pernah, pokoknya jadi panitia, terserah panitia acara apa. Kalau ada yang sudah pernah angkat tangan. Oke, Venola. Yang lain, Benjar, Jeffrey. Pak Venola, waktu itu panitia apa? Panitia di acara gereja. Acara gereja. Oke, kamu jadi apa waktu itu? Jadi multimedia. Multimedia. Oke, Jeffrey. Enggak. Panitia waktu itu jadi panitia apa? Panitia MPLS. Oh, ice breaking kemarin ya. Oke, Cencan. Pembinaan? Oke. Sekarang ini kan kita akan menyusun anggaran perpisahan kelas. Kalian pernah mengikuti acara perpisahan kelas? Pernah. Oke. Pernah ya, pasti pernah semua. Waktu SD itu kan pakai perpisahan kelas ya kan? Pertanyaannya Miss Vio lagi. Kira-kira untuk acara perpisahan kelas kalian tahu nggak biaya yang dibutuhkan itu berapa? Gak apa-apa, angkat tangan aja. Ada yang mau jawab? Kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Perkiraan saya nih segini gitu. Atau masih ingat biayanya disuruh bayar berapa gitu?
Berapa ya? Kira-kira berapa menurut kalian untuk misalnya kalau perpisahan kelasnya itu cuma 1 hari, kira-kira butuh biaya berapa? Ayo siapa yang mau jawab? Ya, Bian. Berapa? Gak apa-apa. 1 miliar? Gak mungkin. 1 hari doang 1 miliar. Kamu mau acara perpisahan di mana? Ayo. Siapa? Yang lain? Evelyn? Perpisahannya di mana? Kalau misalnya di daerah Lumajang sini aja, sekitaran Lumajang sini aja, cuma 1 hari. Kira-kira berapa? 1 jutaan gitu ya. Oke. Atau 2 juta. Oke. Ada yang pernah jadi panitia perpisahan kelas? Belum pernah semua ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini nanti kita bisa itu jadi bekal ilmu kita ya. Karena kalian itu juga bisa memanfaatkan prinsip berpikir komputasional dalam merancang anggaran untuk kegiatan, baik itu kegiatan individu, misalnya kegiatan kamu dengan keluargamu, atau kegiatanmu sendiri, misalnya kamu mau solo traveling nih, tuh, atau kegiatan bersama nanti kelas 8, ayo kita perpisahan kelas di sini gitu. Jadi kalian untuk merancang anggaran dan biayanya berapa itu kalian menggunakan prinsip berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional itu? Berpikir komputasional itu apa? Bahasa Inggrisnya itu computational thinking. Itu adalah cara berpikir sistematis untuk menyelesaikan masalah. Intinya gitu. Jadi cara berpikir yang sistematis, logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu ya. Nah, di sini ada 4 prinsip utamanya. Yang pertama, dekomposisi. Kemudian pengenalan pola, ketiga abstraksi, dan keempat algoritma. Nah, untuk dekomposisi itu seperti ini. Jadi kalau kalian membuat acara nih, acara perpisahan kelas, itu kan suatu masalah besar nih, gempar kan biasanya. Pasti timbul banyak pertanyaan, aduh di mana ini ya? Aduh berapa biayanya? Kayak gitu, itu sebuah masalah besar, acara perpisahan ke kelas. Nah, kemudian dari dekomposisi ini kamu pecah-pecahkan menjadi masalah yang kecil. Oh, untuk perpisahan kelas itu kita butuh ini. Butuh beberapa komponen penting. Nah, itu adalah dekomposisi. Kemudian pengenalan pola. Pengenalan pola itu maksudnya seperti ini. Jadi biasanya dalam suatu acara apa sih yang selalu muncul? Apa sih hal yang dibutuhkan dan itu selalu muncul? Kira-kira apa? Kalau misalnya acara perpisahan kelas, terus acara ulang tahun, acara outing kelas misalnya, kira-kira masalah apa yang kira-kira hal apa yang selalu muncul kalau ada kalian mendengar kata acara? Komponen apa yang selalu muncul kira-kira? Tempat, terus apa lagi? Konsumsi, ya benar. Transportasi, lainnya? Nggak tahu. Oke, contohnya yang lainnya itu adalah MC-nya siapa, terus ini biayanya butuh berapa sih, gitu ya, itu contohnya. Nah, itu adalah hal-hal yang selalu ada. Kalian tahu, oh konsumsi itu harus selalu ada, kita nggak mungkin acara tanpa makan, gitu ya. Nah, kemudian abstraksi. Nah, abstraksi ini adalah kalian ini misalnya sudah mendapatkan beberapa komponen gitu ya. Nah, kira-kira komponen mana sih yang harus tidak perlu diikut sertakan? Misalnya, oh ini kan biayanya mahal, ini kira-kira bisa kita kesampingkan, kita ganti dengan yang ini. Nah, kayak gitu contohnya. Jadi istilahnya meminimalisir dananya gitu. Itu abstraksi. Kemudian algoritma. Nah, algoritma itu ada step terakhir. Dia ini step penting untuk menyusun langkah-langkah strategisnya. Jadi supaya kita bisa goal acara perpisahan, itu kita harus ngapain aja. Oh ini dulu, baru ini dulu, kayak gitu. Nah, next. Nah ini, hari ini kita akan fokus ke dua
dua prinsip dulu ya. Pertama prinsip dekomposisi sama prinsip algoritma. Dekomposisi tadi kan pemecahan masalah besar menjadi kecil. Contohnya untuk cara perpisahan kelas itu butuh transport, konsumsi, ini. Nah terus algoritma ini kalian akan menyusun langkah-langkah logisnya. Untuk bisa membuat acara perpisahan kelas, kalian harus menentukan acara, daftar kebutuhan, estimasi biaya, hitung total biaya, dan menentukan iuran, gitu. Harapannya kalau kamu sudah menyusun algoritma ini, nanti kamu bisa terapkan itu supaya acaramu bisa terwujud dengan baik, kayak begitu, ya. Nah, sekarang kita akan berkelompok, ya. Tugas kalian adalah mendiskusikan dengan kelompok dan membuat daftar kebutuhan acara perpisahan kelas. Kemudian kalian akan menyusun langkah-langkah untuk penyusunan anggarannya, dan yang terakhir adalah menghitung estimasi biaya dan iuran per peserta didik. Ya, di sini nanti Miss akan bagikan lembar kerja peserta didik. Ya, kita akan bagi dalam nggak masukkan 2 orang ya, berarti 13. Kita akan bagi dalam 3 kelompok aja ya. Oke, kita akan pakai ini random tim generator. Oke, ada Vincent, Tom, Chris. Oke, ini. Nah, silakan berkumpul ya. Ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Silakan berkumpul buat kelompok 1, grup 1. Grup 1 di sebelah sini. Grup 2 sana, grup 3 di belakang tengah. Itu ya. Oke. Ya, punya. Grup 1 bisa kenal apa sih itu ada kuis. Ya, 2. Jadi, kerjanya. Oke, kalian bisa menggunakan HP untuk menghitung kebutuhan biayanya ya. Jadi supaya lebih presisi. Ya. Oke, bisa mulai sekarang. Yang ini sambil ada yang Mas diskusikan kira-kira pengeluarannya apa untuk acara perpisahan kelas. Nah, itu untuk acara perpisahan kelas kalian jawab aja. Tuliskan di sini. Yuk, waktunya untuk berjalan. Oke, kalau kita buat data saya kelompok 1. Ya, kelompok 1 tinggal menunggu ya. Kayak perhatian. Oke, kelompok 1 tinggal menghitung hasilnya yang terakhir. Oke, kelompok 2. Ayo maju presentasi hasilnya. Iya, satu kelompok aja maju. Satu kelompok aja maju. Ya, yang lain mendengarkan ya. Kelompok 1 harap tenang ya. Oke. Jadi, ya, ayo saudara. Ayo beri tepuk tangan dong. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 2 ada Kali, Hari ini kami ingin mempresentasikan tentang hasil
biayanya. Kebutuhannya ada tempat, konsumsi, transportasi. Untuk tempat perkiraan biayanya bisa 2 sampai 3 juta, jadi bisa 2,5 juta. Kalau konsumsi bisa sekali makan 15.000. Jadi perkiraan sekian terus kali makan bisa 15.000. Kali sehari makannya 3 kali, 15 kali sudah 45. Dikali 15 orang setelah sehari, jadi 675.000 per hari. Untuk transportasi, karena satu HS itu bisa buat 10 sampai 11 orang. Jadi karena nggak cukup, jadi kita buat 2 HS yang kecil, perkiraannya itu sekitar 2 jutaan. Oke, terima kasih. Ya, di bawahnya. Oh iya. Total muridnya kan ada 15 orang, jadi iuran per peserta didiknya itu ada 345.000. Total biayanya tadi ada berapa yang dari juga? Oke, ya, beri aplaus untuk kelompok. Oke, kelompok 1. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1 ya. Saya Ulis dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rencana anggaran perpisahan kelas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vincent. Saya Menola. Saya Kelvin. Ya, oke. Oke, jadi yang pertama kita menentukan kebutuhan apa yang diperlukan untuk perpisahan kelas. Yang pertama ada sewa tempat, MC, konsumsi, dekorasi, dan foto booth. Kemudian kita menentukan langkah-langkah yang logis dalam menyusun rencana anggaran perpisahan kelas. Di Jadi yang pertama kita menentukan acaranya, kemudian daftar kebutuhan, estimasi biaya, menghitung total biaya, dan yang terakhir menentukan iuran. Jadi ada 3 kebutuhan utama dari poin pertama, dan kita menentukan tujuan biayanya. Kebutuhan utamanya yang pertama adalah sewa tempat, perkiraan biayanya yang kira-kira 1 juta. Kemudian konsumsi, perkiraan biayanya 225.000, yaitu kita nasi kotak 15.000 per kotak dikali jumlah peserta didik kelas 8 ada 15 orang, jadi totalnya 125.000. Yang terakhir ada dekorasi, perkiraan biayanya adalah 800.000, jadi total 2.025.000. Kok dibagi peserta didik kelas 8 sampai 15 orang, jadi masing-masing 150. Oke, terima kasih. Oke, ya beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, oke, karena waktunya sudah mepet, nggak apa-apa. Yang kelompok 2, 3 sudah selesai tapi kan. Oke, ya bisa dikumpulkan ke sini, ke video, KPD-nya. Kelompok 1 mana? Ya, oke. Yuk sekarang ke depan semua. Ya, berdiri semua. Kelompok 3. Ayo. Nah, tadi kan kalian sudah mengerjakan ini penyusunan langkah-langkah untuk estimasi biaya. Nah, semuanya sudah dapat sampai estimasi biaya. Wes tepuk tangan. Nah, di sini ternyata beda persepsi itu juga beda, bisa membuat beda ini ya apa hasil iurannya. Jadi ya, nah
Jadi dari pembelajaran hari ini kan kalian sudah tahu ya gimana, terutama langkah-langkahnya ya, bagaimana cara menentukan biaya. Oh ternyata perpisahan kelas itu gak seenteng yang dipikirkan ya, ternyata harus banyak yang dipersiapkan. Oke, nah ini ada asesmen sumatif, silakan kalian scan QR code-nya. Nah ini kalian kerjakan di rumah, pengumpulan terakhirnya jam 6 sore ya. Sekarang di scan dulu. Oke, biar bisa diangkat dulu semua. Oke, sudah? Sudah semua? Sudah? Nah, sekarang nih kita kasih sebentar ya. Nah, yang sudah kalian pelajari apa hari ini? Berpikir komputasional, ada lagi yang lain? Berpikir dengan logis, oke. Yang lain? Jadi panitia ya, tahu apa yang dipikirkan, apa yang dipersiapkan. Oke. Yang kedua, perasaanmu gimana setelah dapat insight hari ini, setelah dapat pembelajaran hari ini? Perasaannya gimana? Senang, oke. Ada yang bingung? Bingung nih, oh ternyata biayanya besar-besar yuk, gitu. Ya, oke. Nah, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Dari kalian tadi ini berpikir komputasional itu ternyata apa yang bisa kalian simpulkan? Oke. Benar, oke, beri tepuk tangan. Betul sekali ya, jadi tadi yang sudah kalian pelajari itu adalah cara berpikir komputasional ya. Ini manfaatnya apa tadi? Seperti yang di awal tadi ya. Nah, ini bisa kalian gunakan dalam merancang anggaran untuk kegiatan individu maupun bersama. Tapi selain dalam merancang anggaran ini juga bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari selain merancang anggaran aja. Ya, contohnya apa? Misalnya yang paling gampang sehari-hari, kamu bikin teh, kamu bikin indomie, kamu bikin masakan apapun, itu kan pasti ada step-stepnya. Ya, ingat kan dulu waktu itu entrepreneur sama Miss Email, ada step-stepnya, ini dulu. Setelah itu baru kamu ngitung, keuntunganmu berapa, kayak gitu. Kan ada step-stepnya. Tuh. Nah, jadi berpikir komputasional itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya komputer yang harus berpikir komputasional, tapi kita juga. Gitu. Oke. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Beri Allah buat